Selamat siang ya. Saya juga baru selesai masang untuk Nissan X-Trail T31 kalau nggak salah. T30 yang lama, T31 kali ya. Saya tidak tahu kodenya, tapi X-Trail sebelum yang versi proyektor HID ya, yang Bisenon. Mungkin ini versi yang biasa, reflektor menggunakan H4, fog lampnya menggunakan H11. Ya, rekomendasi GL3 dengan Cree XHP 50 second generation. Oke, kita lanjut. Ini orderan Pak Adrian di Purwanto, Kecamatan Belimbing, Malang ya. Terima kasih untuk Bapak Adrian ya. Ini juga sudah selesai kita kalibrasi dan ini barang-barang yang akan segera kita kirim ya. XHP 50 second generation 30 watt. Kenapa saya rekomendasikan tipe ini? Ya, satu, seperti biasa bohlam itu watt dan luxnya harus gede, kedua harus stabil. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil. Kalau watt dan luxnya gede doang percuma kalau nggak stabil ya. Watt dan luxnya harus gede, kedua stabil untuk mendukung syarat pertama. Syarat ketiga adjustable. Adjustable yang dimaksud adalah ini bisa di setting untuk mencari cut off atau mencari fokus, menghilangkan bayangan gelap ya, karena LED H4 itu dipasang sorotan samping. Reflektor itu yang penting bagian atas. Jadi ini kita bisa atur sudutnya. Ya, sudut ininya kita bisa atur supaya bayangan gelapnya itu semaksimal mungkin dan pembentukan cut off-nya bagus, right hand drive. Ya. Padahal LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Jadi kita membuat syarat itu saling berkaitan gitu ya. Syarat ketiga adalah adjustable, oke. Syarat keempat serviceable, syarat kelima bayangan gelapnya kecil. Jadi syarat ketiga dengan syarat kelima ini ada berkaitan. Satu, syarat pertama dan syarat kedua juga berkaitan. Syarat keenam adalah tidak storing ya. Tidak storing ini penting. Saya hari ini di komen di YouTube saya ada dua ya. Dia masang LED, nggak tahu belinya di mana untuk mobil Agya. Jadi kalau buat Anda yang demen nonton YouTube saya, baca komen-komennya, jadi udah masang Agya LED-nya, terus pas pada saat pertama nyala katanya mesinnya bergetar. Memang Agya Alia setahu saya bergetar ya, 3 silinder. Saya juga pernah bawa itu mobil ya, Matic, itu getarannya memang gede gitu ya. Ditambah mungkin kalau LED-nya storing lebih mengganggu fungsi sensor-sensor di mobil ya, ECU segala macam ya. Saya nggak tahu itu mobil throttle by wire atau masih pakai kabel gas biasa, tapi kalau Avanza lama kabel gas biasa, Avanza baru yang dual VVTi kali ya, yang 2015 ke atas kali ya, 2016 lah, yang lampunya udah sipit dan sama yang LED kayaknya sudah throttle by wire ya. Nah, kalau syarat ke-6 bohlam itu storing, nah bisa mempengaruhi itu ya, apalagi kalau Anda mobilnya sudah dimodifikasi ya, mungkin udah pernah ganti ECU atau menggunakan Dastec atau menggunakan Unichip, mungkin ada kabel-kabel yang terbuka. Kalau kabel bawaan pabrik biasanya suka dikasih ferrit ya di ujung-ujung kabel atau di mana, supaya untuk menghindari elektromagnet inductance seperti charger laptop Anda ya, adaptor laptop. Kadang-kadang kalau komponen yang bagus-bagus ya, di ujung colokannya suka ada bulatan tabung, yaitu ferrit ya, untuk nggak storing segala macem ya, mengganggu ya. Tapi yang pasti adalah sudah kita buktikan bahwa LED ini tidak mengganggu radio ya, radio mobil Anda tidak terganggu ya. Jadi syarat bagus LED itu 6 harus terpenuhi. Dan barang ini sebelum kita kirim kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Kita ada yang bagian dipapas sedikit supaya output powernya, cahayanya bener-bener keluar gitu loh ya. Nah, buat Anda yang mencari cut off bagus, memang LED tidak bisa sebagus pakai halogen karena konversi, tapi kita hanya bisa memaksimalkan ya. Bagaimana cara memaksimalkannya? Anda harus beli LED yang mempunyai payung. Jangan beli yang tanpa payung. Mau merek apapun itu, walaupun harganya murah, walaupun harganya mahal, walaupun itu merek terkenal, jangan sekali-kali beli LED tanpa payung.
Banyak LED di luaran pakai payung, tapi payungnya bukan menyerupai halogen. Ya, Anda bisa lihat halogen mobil Anda bawaan pabrik, Anda lihat, Anda copot, payungnya seperti apa. Nah, bohlam ini merupakan replika seperti bohlam halogen payungnya. Saya tidak bohong, Anda bisa lihat sendiri, Anda bandingkan dengan punya Anda di bawaan mobil gitu ya. Nah, sebelum dikirim barang kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Saya nggak bahas tentang kalibrasinya karena itu merupakan hak saya, kewajiban saya yang harus kita laksanakan, tapi tidak perlu diketahui banyak orang gitu ya. Nah, kalibrasi ini kita harus mengukur tinggi rendahnya ininya sesuai nggak tingginya. Karena bohlam ini mempunyai dua fokus. H4 itu ada fokus untuk lampu dekat dan fokus lampu jauh. Jadi ada dua fokus. Nah, kita bisa memapas dari sininya. Ya, kadang-kadang dia geser 1-2 mili juga nggak bagus ya fokusnya. Kurang padat. Jadi kita harus memapas ini, bermain dari sini atau bermain dari ini nih. Karet ini ada fungsi sebenarnya. Ya, karet ini buat ngepres, selain buat ngepres, sebenarnya ada fungsi untuk mendekatkan dia nih. Nah, kalau tanpa karet ya, ini sebenarnya dia bisa main tuh. Nah, jarak ini itu penting, bro. Jadi kita harus mengukur halogen H4 berapa. Banyak yang mendeskripsikan dengan gambar ya soal focal length. Diukur dari dasar ke sini dengan sigmat berapa, dia bilang ini sama. Itu kan hanya gambar-gambar belaka. Kalau barang yang tidak dikalibrasi ya, jadi bawaan pabrik, namanya pabrik pasti bikinnya ribuan. Jadi quality controlnya kurang. Nah, fungsi saya di sini ini si jungki ini, barang sebelum dikirim itu kita kalibrasi dulu. Ya, karena ini makan ada jarak nih. Ya. Saya udah bilang, beda 1 mili fokus kabur gitu ya. Jadi makanya harus dikalibrasi, benar-benar dikalibrasi tingginya berapa mili, berapa senti ya. Jadi nggak asal kita jualan bohlam ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda tidak boleh percaya, nggak masalah. Karena semua pedagang lampu ditulis spesifikasinya di deskripsi indah-indah, bro. Nggak ada yang menulis jelek, tidak ada yang mereview jelek, semua ditulis bagus. Karena mereka berdagang, saya pun berdagang, tapi saya ada sisi hobi ya. Saya ada sisi hobi. Jadi saya tidak mau menjual barang yang jelek, tidak mau menjual barang yang kurang bagus gitu ya. Jadi saya harap Anda paham. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda boleh melakukan pembelian. Kalau Anda tidak setuju ya nggak masalah ya, seperti itu. Memang tipe ini high dan low bergantian ya, bergantian, tidak bisa dibikin jadi satu. Saya tidak mau memodifikasi karena ini ada garansi dari pabrik. Ada masalah saya tukar ke pabrik. Jangan nanti di kemudian hari, Pak tolong dong Pak dimodifin begini begitu. Kalau dimodifin begini begitu, yang seperti memapas ini ya, kita papas nih ininya ya, garansi dari pabrik hilang. Kadang-kadang ada orang bilang, ah nggak apa-apa Pak, garansi pabrik hilang. Tapi giliran ada masalah, LED-nya misalnya mati atau rusak, dia mau mengkomplain garansinya. Kan saya udah bilang dari awal hilang gitu loh. Nah makanya daripada nanti kita dituduh yang tidak-tidak, saya tidak mau mengganti garansinya ini itu. Makanya saya lebih baik jualan standar. Jualan standar apa utuh dari pabrik. Karena kenapa? Kalau rusak kan kita tukar ke pabrik, pabrik pun ganti baru ke kita. Jadi kita juga aman. Jadi kita juga tidak menanggung kerugian. Seperti itu. Nah kadang-kadang kalau sudah dimodifikasi seperti drivernya di up, drivernya diganti, ininya diganti, itunya diganti, chipnya minta request diganti warm white, kita sebenarnya sanggup bisa dengan menambah biaya berapa. Cuman yang jadi masalah adalah garansinya ini. Kalau kita memodifikasi, garansi dari pabrik itu hilang ya. Nah siapa yang mau menanggung garansi? Nah customer bilang nggak apa-apa Pak, garansinya angus. Kalau benar-benar oke dan bisa dipertanggungjawabkan kata-kata itu ya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, jangan gitu loh. Saya takutnya sudah dimodifikasi, namanya barang elektronik bisa saja rusak, bisa saja error. Jadi daripada nanti bermasalah, nanti kita ada slack atau ribut, lebih baik standar kita jual. Nanti kalau sudah
garansi sudah habis, sudah berjalan, sudah lama, barulah Anda mau oprek boleh. Itu ya. Jadi lebih enak seperti itu. Jadi bukannya saya tidak mau menjual versi modifikasi. Jadi lebih baik versi standar dulu ya. Jadi level wattnya dan luxnya dia di 30 watt 3100 lux maksimum. Ya, high dan low sama, bergantian karena chipnya ya. Kalau yang versi sorotan atas bawah, low-nya 20 misalnya, high-nya akan 40. Beda, karena ini tipe sorotan samping, bukan tipe sorotan atas bawah. Ya, Anda bisa lihat dari sini gerakan LED-nya tuh berpindah ya, dari depan ke belakang. Seperti itu. Common ground, common positif bisa. Jadi buat Anda mobilnya sudah pasang MX-11, kabel relay set, merek Hella, merek Bosch, merek rally, merek apa, copot, nggak usah pasang bro, percuma, nggak ada efek. Anda lebih saya sarankan ini langsung colok ke soket bawaan original lampu mobil ya, lebih enak seperti itu untuk menghindari error, menghindari segala macam. Dan jadi di ruangan mesin Anda bersih, di kepala aki Anda bersih ya, tidak ada jumper-jumperan kabel yang bikin menjelimet, bikin pusing ya, seperti itu. Jadi lebih baik ini tinggal colok ya, tinggal colok ke soket asli bawaan mobil ya. High dan low berfungsi dengan baik. Kita cek dulu, ini barang baru bro, bukan barang bekas ya. High dan low berfungsi dengan baik. Ini driverless ya, tidak perlu ada driver karena drivernya inside, dan ini kabel juga sudah dirajut tahan tarik ya. Saya rasa cukup reviewnya, akan segera kita kirim hari ini karena hari ini hari libur ya, Isra Miraj atau apa, atau naik Isa Al-Masih, saya nggak tahu. Yang penting adalah hari nanggung banget ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, akan kita kirim segera ya.